Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu dilimpah curahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini sampai kita di mengenai knalpot dan karakter knalpot atau fungsi benar-benar dari knalpot. Di sini yang namanya knalpot 4 tak 2 tak itu jelas jauh berbeda. Jadi saya akan terangkan secara rinci. Bang, kenapa ya knalpot 2 tak itu kok dia gede-gede kayak bongkot bambu, ada yang begitu. Tapi kenapa knalpot 4 tak kok cuma begitu-gitu aja, lehernya kecil-kecil. Jadi begini, motor dengan sistem 2 tak itu valve in ini diatur oleh valve membran, diatur dengan valve membran. Sedangkan outnya ini, lubang buang, diatur oleh lubang exhaust gitu. Bisa dibilang 50% dari lubang exhaust, 50% lagi dari si knalpot. Makanya knalpot 2 tak itu sangat berpengaruh dengan tarikan motor. Kalau hitungannya ketemu, bentuk ketemu, insya Allah motor bisa ngisi dari bawah sampai atas, bisa pas lah dengan korekannya. Karena yang namanya motor pacuan nggak mungkin dong blok standar udah pasti ditinggiin. Yang saya bilang kemarin, kalau 2 tak itu tidak lepas dari paling inti, paling vital ya, lubang exhaust, lubang knalpot. Boleh iris-irisan kuping sama saya, coba bikin motor tanpa ngorek lubang buang. Lubang buang biar standar, biar sikuisnya aja, inletnya dikorek, lari nggak mungkin gitu. Makanya penemuan kayak super keep ini sebenarnya udah ditemukan udah lama itu. Seperti di Honda NSR itu kan dia pakai sistem sama seperti super keep, jadi putaran atas dia terbuka dengan sendirinya. Makanya para mekanik itu kalau bikin kuda pacu 2 tak itu ya dikorek lubang knalpot, itu paling utama gitu. Semakin tinggi ya semakin bengis putaran atas. Tapi banyak juga yang bilang makanya motor kok nggak lari, katanya korekan gagal. Sebenarnya bukan korekan gagal, mungkin kurang penyesuaian gitu. Cuman kalau emang terlalu over ya mungkin gagal. Semisal seperti Air King, standarnya kalau nggak salah itu standar dari bibir atas blok diukur dengan sigmat itu ke bawah itu kalau nggak salah tingginya itu entah 31 atau 29 gitu. Rata-rata itu mekanik biasa bikin di angka 26 dari bibir atas diukur gitu lubangnya, jadi korek lagi. Bahkan paling ekstrim mentok banget full racing itu biasanya nggak ada yang berani lewat dari 24 gitu. Itu udah ekstrim banget, lubangnya udah nganga gede bener gitu. Itu juga udah full racing, jadi magnet juga udah enteng, udah pakai YZ gitu. Sehat juga udah pakai teflon, pakai forging, udah pokoknya serba racing lah tuh. Sedangkan knalpot di motor 4 tak itu dia bisa dibilang kegunaannya atau pengaruh ke tenaga itu mungkin bisa dibilang, buat saya sih, saya anggapan saya itu 30% lah, beda dengan 2 tak. Kalau knalpot di 2 tak itu dia benar-benar 50% gitu. Bagaimana knalpot enak ya motor juga enak, korek kan enak banget nih. Coba kasih knalpot yang busuk, kasarnya coba kasih knalpot 4 tak, nggak bakal lari tuh motor gitu. Ibaratnya kalau motor 4 tak itu kenapa dibentuk knalpotnya kok gini gitu, kecil, karena dia innya udah diatur sama si klep ini diatur oleh noken as. Nah, lubang buangnya juga klep outnya ini pakai klep, diatur sama si klep, diatur oleh noken as gitu. Jadi udah sebenarnya masuk sama buang ini dia udah teratur banget gitu. Makanya motor 4 tak lari enggaknya kuncinya ada di betul racun utama ya noken as gitu. Karena dia yang mengatur masuk dan buangnya gitu. Jadi sampai sini ngerti nggak coba? Jadi 4 tak itu knalpot itu motornya misalnya ya emang udah enak, emang udah kenceng misalnya, terus coba-coba ganti-ganti knalpot ya tetap enak gitu, karena dia enak enggaknya udah satu kesatuan dengan noken as. Karena yang ngatur buangnya itu bukan knalpot hanya menyalur buang gitu. Paling enggak ya asal dia nge-flow, nggak ngehambat, ya udah pipa agak gede udah pasti enak gitu. Makanya di Thailand itu orangnya nggak mau neko-neko kayak 4 tak itu. Biasanya ada, jarang, banyak itu malah nggak pakai silencer belakang karena dia butuhnya buat RPM atas, nggak perlu suara ngebas enak gitu. 2 taknya juga kan banyak nggak pakai silencer belakang, jadi suaranya kayak kaleng kerupuk karena dia pikirannya ya udah buat RPM atas saja. Oke, gimana, paham nggak? Kalau kurang paham bisa tinggal di kolom komentar. Dan sebelum itu tolong dibantu dengan subscribe, like, komen biar bisa terus kita tukar pikiran ke depan, atau saya bisa berbagi yang lain. Nanti disambung lagi
ke bagian yang lain dari motor. Untuk kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat tambahan di sini, kalau motor manual, motor gigi itu 4 tak itu knalpot itu kualitasnya ibaratnya pendongkrak tenaga itu buat motor 4 tak itu bisa dibilang ibaratin 30%. Tapi untuk motor 2 tak itu bisa dibilang 50% bahkan 80%. Bagaimana tuh knalpot bentuknya enak sama lubang exhaust. Tapi harus diingat kalau untuk motor matic, karena dia sistemnya higdown, hanya mengandalkan gas-gasan motor, jadi knalpot di motor matic ini seperti Mio, seperti Beat itu sangat berperan penting. Karena dia hanya membawa krek as tanpa rasio, tanpa armah kopling, dia hanya bawa puli gitu. Jadi kan puli juga otomatis tuh naik turun sendiri. Jadi dia hanya main gas-gasan, higdown. Jadi berapa sarangan berapa leher itu dia sangat berpengaruh. Mungkin kalau untuk motor matic itu kalau dipersentasekan keutamaan knalpot itu pentingnya, istilahnya memilih knalpot di matic itu bisa dibilang 40%. Jadi berpengaruh banget istilahnya di matic itu. Kalau knalpot enak, motor juga tarikan enak. Kadang mesin udah enak banget matic, tapi kalau knalpotnya masih nahan atau masih ada yang kurang terkendala, entah dia napas atasnya kurang jalan atau bagaimana. Jadi istilahnya itu hanya sekedar perumpamaan. Tapi kalau kita nyari settingan lebih baik, lebih bagus itu jangan hanya sekedar hitung-hitung atau hanya materi saja, tapi langsung terjun di lapangan, langsung dipraktekin di lapangan, di setting-setting langsung. Nanti juga ketemu itu racikan paling wah. Belum tentu selamanya yang namanya spek yang udah dial-dialan, udah dihitung-hitung, udah sedemikian rupa langsung enak. Terkadang sudah didial bener, sudah diburit bener, sudah diukur-ukur udah bener-bener hitungan bener, tapi motor masih kurang. Tapi pas dibikin nyeleneh sedikit aja, entah apa klepnya dikendorin atau gimana, itu kan udah ibarat nyeleneh lah, tapi motor malah melejit. Itu nggak bisa dipungkiri, mungkin karena kemampuan mesin masing-masing, jadi setiap motor itu beda-beda. Nggak bakal misalnya biar kata hitungan sama, semua sama, spek sama, tapi lari motor sama, pasti berbeda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.